Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Hai, gue Henry. Di sini gue bakal ceritain pengalaman yang tentunya pengalaman mistis yang gue alami sendiri di sekolah gue. Sekolah gue bertempat di ujung utara Cimahi Raya. Kejadian ini terjadi pada saat gue lagi melakukan sesuatu kegiatan OSIS, yaitu wawancara untuk keanggotaan baru. Dari pagi sebelum acara itu dimulai, gue udah datang di saat langit masih gelap. Pagi itu ruangan OSIS terasa beda. Ya karena belum ada yang datang saat itu. Tapi gue merasakan hal yang beda, bahwa di balik lemari gede yang jadi penghubung untuk ruangan berikutnya, gue ngerasain bahwa di situ ada orang. Dan ketika gue berjalan ke arah itu, bulu penuk gue makin merinding. Karena gue denger ada suara anak kecil yang lagi bermain. Dan gak ada siapa-siapa di situ. Dengan rasa cuek, ya udah, gue anggap itu cuma sebagai firasat gue doang yang lagi aneh. Gak lama kemudian, teman-teman gue dan yang lainnya mulai berdatangan di pagi itu. Matahari belum terbit dan kondisi ruangan pada saat itu masih gelap. Dikarenakan ada korsleting kelistrikan di ruangan itu. Alhasil, kita pun main senter-senteran sembari mencairkan suasana dan berbincang tentang apa yang nanti kita bahas buat wawancara. Gak lama gue lanjut merapikan kelas-kelas yang mau dipakai untuk wawancara di jam 6 pagi. Teman-teman gue buka kelas yang harus kita siapin. Gue diam seketika. Teman-teman gue gak pada lihat saat itu. Tapi gue lihat dengan jelas kalau kondisi ruangan itu rame. Dan setelah itu, mereka yang gue lihat tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Gue pikir, ya udah, sama. Itu cuman pikiran gue aja yang lagi kusut atau lagi aneh. Ternyata bukan pikiran gue yang lagi aneh. Tapi mata gue yang beda dari yang lain, yang bisa ngeliat hal di luar nalar. Setelah bertahun-tahun, gue gak lihat. Kelas demi kelas dan lorong yang kita lewatin, gue mengalami hal yang sama. Sampai di kelas terakhir, ada yang bisikin gue dan bilang, "Mau ada apa? Mau ganggu?" Rasa takut, tegang, gugup, semua campur aduk rasanya buat gue saat itu. Karena ya gue belum sanggup lagi buat bisa ngadepin hal kayak gini. Setelah semua kelas beres kita siapin, kita langsung balik ke ruangan OSIS. Dan di ruangan itu, gue ngeliat bukan teman-teman gue. Dan kenapa ruangan OSIS jadi banyak orang, sedangkan yang baru datang waktu itu cuma sedikit. Gue gak berani masuk ke ruangan OSIS. Gue diam di luar, gak berani masuk ke ruangan OSIS lagi.
Rasa yang udah gue tahan semaksimal mungkin buat gak nangis karena takut, akhirnya lepas juga. Gue nangis dan gak mau buka mata gue pada saat itu. Dan gue ngerasain bahwa gue dikerumunin, tapi bukan dengan orang, dan bukan juga dengan teman-teman OSIS gue. Gue di situ coba lihat dengan sela-sela jari yang ada di tangan gue, dan yang kelihatan cuman orang-orang yang bentuk mukanya gak jelas, dan ada kaki yang tinggi banget yang gue gak sanggup lihat sampai ke atas. Dan gak tahu kenapa, setelah gue diem di luar di depan ruang OSIS sambil duduk, kenapa gue selalu kepingin lihat pohon besar yang baru bersih tebang kemarin sore. Kondisi pohon ini deket banget sama area koridor ruangan OSIS. Gue ngeliat dengan sela-sela jari gue lagi bahwa di pohon besar itu banyak orang yang lagi diem di pohon itu. Banyak bisikan yang gak jelas di telinga gue. Saking banyaknya gue ngedengerin semua perbincangan mereka. Seakan-akan mereka marah karena pohon itu ditebang. Setelah lama gue tutupin mata gue mencoba buka pelan-pelan dan coba buat adaptasi dengan hal yang gue alamin. Gak lama dari hal itu, setelah gue mencoba untuk adaptasi, ada siswa yang datang sama gue dan cerita. Ya udah, gue pikir itu siswa yang datang karena ada eskul. Karena setahu gue, di sekolah gue ada eskul di jam 8 pagi. Dia ngajak gue jalan ke area kelas 12. Dia jalan sambil cerita kalau dulu dia dikejar sama sekumpulan anak berandalan di sekolah gue yang sebenarnya mereka itu salah sasaran. Dan gak seharusnya ngeroyokin dia secara banyak. Dia bawa gue ke koridor ruangan di depan lab fisika. Di situ gue ngeliat kejadian dia dikeroyokin sama banyak orang sampai dia gak sadarkan diri. Gue di situ coba teriak tapi gak bisa. Cuman diem dan berusaha nolong dia, tapi badan gue gak bisa gerak pada saat itu. Yang gue lihat cuman darah yang berceceran terus menerus, dan gue coba nahan buat gak pingsan saat itu. Di situ gue masih berpikiran itu masih orang, dan itu ternyata bukan. Dia siswa yang telah meninggal karena dikeroyok di sekolah gue. Tiba-tiba setelah gue ngeliat pengalaman dia, tiba-tiba pandangan gue langsung gelap kayak orang pingsan. Gue kebangun karena gue ngedenger kalau teman-teman gue manggil nama gue dan ngomong, "Hen, sadar Hen, sadar." Di situ gue ngerasain hal yang cukup gak wajar di pagi itu. Gue sadar dan bangun setelah semua kejadian itu.
Gak tahu kalau pohon ini ada hubungannya apa enggak, tapi gue ngerasain hal yang beda di sekolah setelah pohon itu ditebang. Setelah gue maksain untuk ngikutin acara, dan seberes acara ini, setelah melaksanakan kegiatan ibadah sholat asar, ada bisikan lagi dan bilang ke gue, "Makasih udah mau dengerin cerita gue." Punya cerita horor seputar sekolah? Kirim cerita kamu ke DM Instagram @aschoolschool_. School Horror Stories. Tidak semua kisah sekolah itu manis.